Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Soekardi MT, selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi dan distribusi, dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, saya Ferdi Rahman dengan NIM 230630027 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan dan pemasangan jaringan tegangan rendah. Baiklah, kita mulai dengan latar belakang. Jaringan tegangan rendah atau JTR krusial dalam distribusi listrik ke konsumen. Pembangunan dan pemasangannya memerlukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan potensi perbaikan. Evaluasi ini penting mengingat pertumbuhan kebutuhan listrik, standar kualitas yang berkembang, potensi masalah teknis, serta tuntunan akuntabilitas. Dengan mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan jaringan tegangan rendah, kita dapat memastikan infrastruktur kelistrikan yang handal, efisien, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk proyek mendatang. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan utama dari pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan dan pemasangan jaringan tegangan rendah adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif aspek-aspek keberhasilan yang telah dicapai serta kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul selama proses pengerjaan. Melalui identifikasi ini, dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku, sehingga kualitas dan keamanan jaringan terjamin. Lebih lanjut, evaluasi juga bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja jaringan setelah mulai dioperasikan, termasuk keandalan pasokan, efisiensi energi, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil yang mendalam ini, langkah-langkah konkret dapat dirumuskan dalam bentuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan dan usulan peningkatan untuk mengoptimalkan proses pembangunan dan pemasangan jaringan tegangan rendah di masa depan. Selanjutnya, yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dimulai dengan perencanaan evaluasi, yaitu dengan melakukan penentuan tim evaluasi dan tanggung jawab. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan jadwal evaluasi. Yang ketiga, identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, penentuan metode evaluasi yang akan digunakan. Selanjutnya, tahapan evaluasi yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu berupa spesifikasi material yang digunakan seperti kabel, tiang, trafo distribusi, perlengkapan proteksi, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu gambar desain dan as-built drawing. Yang selanjutnya yaitu data pengujian dan commissioning atau hasil uji tahanan isolasi, uji kontinuitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu data pengukuran beban dan tegangan. Data pengukuran beban dan tegangan dilakukan sebelum dan sesudah pemasangan. Yang selanjutnya yaitu dokumen perizinan dan persetujuan. Yang selanjutnya laporan kemajuan proyek. Dan yang selanjutnya catatan perubahan desain ini jika ada. Dan yang terakhir yaitu dokumen serah terima pekerjaan. Tahapan evaluasi yang ketiga yaitu adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara 1. Membandingkan data aktual dengan standar, spesifikasi, dan target yang ditetapkan. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan ini jika ada. Dan yang ketiga, mengevaluasi kinerja jaringan berdasarkan data operasional, misalnya susut energi dan keandalan pasokan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis efisiensi biaya dan waktu pelaksanaan proyek.
Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dibagi dua dalam yang satu fokus teknis dan yang kedua fokus non-teknis. Fokus teknis yaitu berupa kesesuaian dengan standar dan spesifikasi atau jenis dan kualitas material yang digunakan, metode yang digunakan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya kualitas pemasangan yaitu berupa kerapian dan kekuatan sambungan kabel, sistem pentanahan yang efektif, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kinerja jaringan yaitu berupa tingkat susut energi dan keandalan pasokan. Dan yang keempat yaitu aspek keselamatan berupa keamanan instalasi bagi masyarakat umum dan ketersediaan rambu-rambu peringatan. Dalam fokus non-teknis yaitu ada manajemen proyek, yaitu kesesuaian dengan jadwal, pengelolaan risiko, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada administrasi dan dokumentasi, yaitu berupa kelengkapan dan keakuratan proyek, keteraturan arsip dokumen. Dan yang selanjutnya dampak lingkungan, yaitu berupa pengelolaan limbah pembangunan, mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan atau masyarakat, berupa umpan balik terhadap kualitas layanan dan dampak pembangunan jaringan tegangan rendah. Selanjutnya metode evaluasi. Yang pertama yaitu inspeksi lapangan, berupa pemeriksaan visual terhadap kualitas pemasangan dan kondisi jaringan. Yang kedua, pengambilan foto atau video sebagai dokumentasi. Yang ketiga, pengujian dan pengukuran, berupa pengujian teknis seperti tahanan isolasi, kontinuitas, pentanahan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengukuran beban dan tegangan. Yang kelima, analisis dokumen, itu berupa review terhadap laporan proyek, gambar desain, spesifikasi material, dan lain-lain. Yang kelima yaitu wawancara. Wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pelaksana proyek, pengawas, operator, dan pelanggan. Yang ketujuh ada survei, yaitu berupa pengumpulan umpan balik dari pelanggan atau masyarakat. Dan yang terakhir ada analisis data kinerja, yaitu evaluasi data operasional jaringan, misalnya data gangguan dan data susut. Hasil dan pembahasan evaluasi. Yang pertama ada ringkasan temuan, yaitu poin-poin utama keberhasilan dan kekurangan yang teridentifikasi. Yang kedua yaitu penyimpangan dari standar atau spesifikasi jika ada. Yang ketiga yaitu analisis penyebab, yaitu berupa mengidentifikasi akar permasalahan dari kekurangan yang ditemukan. Dan yang keempat yaitu dampak temuan, berupa dampak kekurangan terhadap kinerja jaringan, biaya operasional, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. Terakhir, kesimpulan. Evaluasi pembangunan dan pemasangan jaringan tegangan rendah esensial untuk menjamin keandalan, efisiensi, dan keamanan. Prosesnya meliputi perencanaan, pengumpulan data teknis dan non-teknis, serta analisis untuk menilai kesesuaian dengan standar, kualitas pemasangan, kinerja jaringan, keselamatan, manajemen, dan dampak lainnya. Tujuannya mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan. Kesimpulan evaluasi menjadi landasan untuk tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan jaringan listrik. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.